Setidaknya satu jenis sistem pertahanan udara yang dijuluki Frankenstein telah beroperasi di Ukraina. Ini adalah sistem gado-gado yang dikembangkan Pentagon khusus untuk Kiev. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ihnat kepada The War Zone mengkonfirmasi sistem Frankenstein itu telah digunakan dan juga telah menembak jatuh setidaknya satu drone side Rusia pada Selasa 16 Januari 2024 malam. Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataan terpisah mengatakan 19 side dicegat dalam serangan tersebut, namun tidak merinci sistem pertahanan udara apa yang digunakan untuk menjatuhkan mereka. Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Industri Strategis Ukraina Oleksandr Kemysin juga mengkonfirmasi penggunaan sistem Frankenstein untuk menembak Shahed. Menurutnya, intersepsi terjadi pada jarak sekitar 9 km. Frankenstein adalah istilah publik untuk program darurat yang dipimpin Amerika untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Ukraina. Caranya dengan memadukan pencegah dan komponen Amerika dengan sistem era Soviet yang sudah digunakan Ukraina. Keberadaan upaya ini terungkap sepenuhnya pada bulan Oktober 2023. Proyek Frankenstein mencakup setidaknya 3 sistem berbeda. Yang pertama adalah konversi sistem rudal permukaan ke udara buk rancangan Soviet untuk menembakkan rudal IM-7 Sparrow atau RIM-7C Sparrow. Ini adalah rudal dipandu radar buatan Amerika. Yang kedua, menggunakan rudal udara ke udara pencari panas IM-9 Sidewinder. Dan yang terakhir, memadukan rudal permukaan ke udara Patriot dan peluncurannya dengan elemen sistem pertahanan udara Ukraina yang sudah ada. Kemungkinan ini mencakup radar dari sistem S-300P milik negara tersebut. Baik Ihnat maupun Kemysin tidak merinci sistem mana yang sekarang telah digunakan. Namun pengungkapan Kemysin mengenai pencegatan pada jarak 9 km memberikan beberapa petunjuk. Ini akan masuk dalam kemampuan serang untuk kombinasi Buk dan Sparrow. Jangkauan maksimal RIM-7 yang dibuat khusus untuk diluncurkan di permukaan masih dirahasiakan. Namun diketahui jangkauan maksimalnya mencapai belasan kilometer. Sistem berbasis IM-9M bisa menjadi kemungkinan lain, namun pencegatan sejauh 9 km kemungkinan akan berada pada batas kemampuan jangkauan varian paling canggih dari rudal ini. Rincian tentang sistem apa yang menggunakan IM-9 masih terbatas. Salah satu kemungkinannya adalah peluncuran IM-9M dari sistem rudal permukaan ke udara beroda OSA era Soviet yang dimodifikasi. Sistem yang di barat dikenal sebagai SA-8 Gekos. Kontraktor pertahanan Polandia, BGZ, sebelumnya melakukan konversi OSA yang serupa dengan rudal Iris-T Eropa sebagai efektornya. Ukraina, seperti diketahui, juga telah menerima sistem rudal permukaan ke udara lengkap Iris-T dari Jerman. Tentu saja ada cara lain yang potensial untuk menggunakan IM-9 dalam mode berbasis darat. Di masa lalu, kontraktor pertahanan Amerika Boeing telah meluncurkan menara yang digunakan dalam sistem pertahanan udara jarak pendek Avenger. Sistem yang mampu menembakkan IM-9X Sidewinder dan rudal IM-114L Hellfire. Menara Boeing atau desain serupa dapat diintegrasikan ke berbagai platform yang sudah ada dalam layanan Ukraina. Kiev telah menerima Avenger berbasis Humvee yang dipersenjatai dengan rudal pencari panas jarak pendek Stinger dan senapan mesin M3P kaliber 50. Kekhawatiran mengenai berkurangnya stok rudal Ukraina untuk sistem pertahanan udara era Soviet tetap ada, dan salah satu manfaat terbesar dari inisiatif Frankenstein adalah terbukanya peluang baru untuk memperoleh rudal permukaan ke udara tambahan. Penggunaan IM-9M di militer Amerika semakin terbatas dan rudal telah diekspor dalam jumlah besar. Ini memberikan banyak sumber yang dapat dimanfaatkan oleh Ukraina di masa depan. Hal sama juga berlaku untuk rudal IM-7 atau RIM-7. Dalam beberapa dekade terakhir, rudal ini secara bertahap telah dipensiun dari banyak angkatan bersenjata di seluruh dunia.
Kebutuhan pertahanan udara dan rudal Ukraina menjadi lebih besar dalam beberapa bulan terakhir, terutama dengan dimulainya kembali serangan rudal dan drone skala besar oleh Rusia. Serangan tersebut kini mencakup penggunaan rudal balistik jarak pendek Korea Utara. Meskipun mencegat rudal balistik berada di luar kemampuan sebagian besar sistem Frankenstein, sistem ini masih dapat memberikan kapasitas tambahan yang berharga terhadap ancaman tingkat rendah. Rusia sering menggunakan drone dan berbagai jenis rudal balistik serta jelajah dalam serangan skala besar. Tujuannya untuk menciptakan komplikasi bagi pertahanan udara Ukraina. Juga terdapat kebutuhan yang tetap untuk cakupan pertahanan udara tambahan di sepanjang wilayah garis depan di ujung timur dan selatan Ukraina. Jet tempur taktis Rusia, amunisi berkeliaran, serta drone bersenjata kecil merupakan ancaman besar bagi pasukan Ukraina setiap hari. Penambahan sistem Frankenstein baru ke dalam sistem ini dapat membantu sistem pertahanan udara Ukraina dalam memperluas kemampuan mereka secara keseluruhan. Frankenstein hanya salah satu dari banyak contoh bahwa perang atau ancaman apapun kerap memaksa orang untuk mendadak kreatif dan inovatif. Demikian sahabat Jejak Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.